We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. Ya, dalam tayangan video di atas, Donald Trump tampak geram dengan kartel Meksiko dan bersumpah akan mengambil tindakan tegas, terutama karena krisis fentanyl yang dianggapnya sebagai ancaman nasional utama bagi Amerika Serikat. Dan pada Januari 2025, Trump menandatangani executive order untuk mendesainkan kartel Meksiko sebagai organisasi teroris asing yang resmi dilakukan pada Februari 2025 oleh Secretary of State Marco Rubio. Kartel yang ditarget termasuk Sinaloa Cartel, Kartel Jalisco Nueva Generation, Gulf Cartel, Northeast Cartel, United Cartels, dan Michoacan Family. Desain nasi ini membuka pintu untuk sanksi finansial, pembukuan aset, dan potensi tindakan militer, karena kartel dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat seperti kelompok teroris lainnya. Sementara di sisi lain, lebih dari 400 kantong berisi jenazah ditemukan di sekitar Akron Stadium, Meksiko. Stadion ini akan menjadi tuan rumah 4 laga fase grup, termasuk pertandingan kedua tim nasional Meksiko. Melihat hal itu, membuat Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada terancam dalam bayang-bayang perang. Keamanan semakin dipertanyakan, apalagi setelah Donald Trump menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan juga ingin menyerang kartel Meksiko, yang tentu saja akan membuat kekacauan besar. Bayangin, seorang presiden Amerika Serikat menyebut kartel narkoba negara tetangga sebagai teroris, bukan ISIS, bukan Al-Qaeda, tapi kartel Meksiko. Kenapa Donald Trump sampai segitunya? Semua berawal dari satu kata, fentanyl. Obat sintetis ini jadi biang kerok krisis narkoba terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Ratusan ribu warga Amerika Serikat tewas akibat overdosis, dan Trump menyebutnya sebagai invasi diam-diam yang membunuh rakyatnya sendiri. Menurut Trump, hampir seluruh aliran fentanyl ke Amerika Serikat dikendalikan kartel Meksiko seperti Sinaloa Cartel dan CJNG. Dari sinilah narasi perang dimulai. Dan Februari 2025 menjadi titik balik besar. Pemerintah Donald Trump secara resmi menetapkan 6 hingga 8 kartel Meksiko sebagai Foreign Terrorist Organization atau organisasi teroris asing. Kebijakan keras ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak Januari 2025 ketika Trump menandatangani executive order khusus yang membuka jalan hukum untuk langkah tersebut. Dua kartel yang paling kuat dan paling ditakuti, Sinaloa Cartel dan kartel Jalisco Nueva Generation, masuk dalam daftar utama. Bersama mereka, sejumlah kelompok kriminal lain juga ikut dicap sebagai teroris. Dengan status baru ini, kartel tidak lagi diperlakukan sekedar sebagai jaringan kriminal biasa. Amerika Serikat kini memposisikan mereka setara dengan kelompok teroris internasional. Dampaknya sangat besar. Pemerintah Amerika Serikat bisa membekukan seluruh aset, menutup rekening bank, dan memutus aliran uang yang diduga terkait kartel, dimanapun berada, bahkan di luar wilayah Amerika Serikat. Lebih dari itu, label teroris memberi Amerika Serikat alat hukum yang jauh lebih luas, mulai dari operasi intelijen lintas negara, penangkapan anggota jaringan di negara ketiga, hingga membuat peluang aksi militer terbatas dengan dalih keamanan nasional. Inilah alasan mengapa keputusan ini dianggap sebagai eskalasi terbesar Amerika Serikat terhadap kartel Meksiko sepanjang sejarah dan menjadi fondasi dari ancaman keras Trump ke Meksiko hingga awal 2026. Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang sangat keras soal opsi militer terhadap kartel Meksiko. Bahkan dia bilang tidak masalah melancarkan serangan di wilayah Meksiko demi menghentikan peredaran narkoba ke Amerika Serikat,
termasuk fentanyl yang dianggapnya sebagai ancaman besar bagi warganya. Dia bilang siap menghancurkan lab-lab, bahkan menyerang langsung jika diperlukan. Dan itu bukan cuma sekali, tapi diulang beberapa kali sepanjang 2025 di berbagai wawancara dan pernyataan publik. Trump bahkan menyatakan ia sudah berbicara dengan pejabat Meksiko soal kemungkinan operasi militer dan menyatakan apapun yang diperlukan untuk menghentikan narkoba. Pernyataan ini muncul di belakang sejumlah operasi militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di laut, dan klaim bahwa Amerika Serikat punya detail alamat tokoh kartel yang bisa dijadikan target. Tapi pemerintah Meksiko menolak keras ide itu. Presiden Claudia Sheinbaum menegaskan berkali-kali bahwa Meksiko tidak akan mengizinkan intervensi militer Amerika Serikat di wilayahnya karena itu melanggar kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa kerjasama melawan narkoba harus lewat dialog, intelijen, dan aksi bersama, bukan invasi atau operasi militer asing. Tapi pemerintah Meksiko menolak keras ide itu. Presiden Claudia Sheinbaum menegaskan berkali-kali bahwa Meksiko tidak akan mengizinkan intervensi militer Amerika Serikat di wilayahnya karena itu melanggar kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa kerjasama melawan narkoba harus lewat dialog, intelijen, dan aksi bersama, bukan invasi atau operasi militer asing. .400 kantong jenazah ditemukan dekat stadion. Lebih lanjut, kekhawatiran serius ini kini membayangi Piala Dunia 2026. Bukan soal stadion, bukan soal tiket, tapi soal keamanan. Di sekitar Akron Stadium, Meksiko, stadion yang akan menggelar 4 pertandingan fase grup, termasuk laga kedua timnas Meksiko, ditemukan ratusan kantong berisi jenazah manusia. Penemuan ini terungkap saat pembangunan perumahan baru di wilayah Las Agujas, tak jauh dari stadion. Hasilnya mencengangkan, hingga awal Januari 2026, tercatat sekitar 456 kantong jenazah ditemukan di area tersebut. Salah satu anggota kolektif pencarian lokal, Jose Raul Servin Garcia, menyebut temuan ini sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Ia mengatakan, kami sudah mencapai sekitar 456 kantong. Semuanya berada dekat stadion yang akan dipakai Piala Dunia. Sangat menyedihkan bahwa turnamen sebesar ini digelar di tengah kejahatan yang begitu parah, yang membuat situasi makin mengkhawatirkan. Las Agujas adalah titik terparah, dengan 290 kantong jenazah ditemukan hanya 20 km dari Akron Stadium. Penemuan serupa juga terjadi di Zapopan, kurang dari 10 km dari stadion, dan pelaku pakai sekitar 20 km. Artinya, temuan ini bukan kasus terisolasi, tapi menyebar di kawasan sekitar venue Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dalam bayang-bayang perang. Melihat ancaman keras yang terus dilontarkan Donald Trump terhadap kartel Meksiko, ketegangan jelas berpotensi semakin membesar. Isu ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai perang melawan narkoba, tapi mulai merembet ke stabilitas kawasan. Situasinya menjadi jauh lebih sensitif karena Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat dan Meksiko sebagai tuan rumah. Kondisi ini wajar memicu keraguan dari para peserta. Salah satu pertanyaan utama, seberapa aman turnamen ini nantinya? Kekhawatiran itu semakin diperkuat oleh langkah Washington yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer beberapa waktu lalu. Aksi tersebut langsung menuai kecaman luas dari berbagai negara, bukan hanya di Amerika Latin, tapi juga di panggung global. Dampaknya terasa cepat. Ketegangan geopolitik meningkat dan stabilitas kawasan Amerika Latin ikut terguncang. Situasi ini otomatis menyeret Piala Dunia 2026 ke pusaran spekulasi politik
Bahkan, kekhawatiran tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar, wacana boikot Piala Dunia 2026. Di berbagai media internasional dan media sosial, mulai muncul seruan agar negara-negara tertentu memboikot turnamen tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Isu ini mengingatkan dunia pada kasus Rusia tahun 2022. Ketika FIFA dan UEFA mencoret Rusia dari seluruh kompetisi internasional setelah invasi ke Ukraina. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 berada di persimpangan paling rumit dalam sejarah sepak bola modern. Di satu sisi, FIFA menjanjikan turnamen terbesar, paling ambisius, dan paling bersejarah. Namun di sisi lain, dunia justru menyaksikan eskalasi ancaman militer, konflik geopolitik, dan kekerasan terorganisir di kawasan tuan rumah. Ancaman Donald Trump terhadap kartel Meksiko, ketegangan Amerika Serikat di Amerika Latin, hingga isu keamanan stadion dan wacana boikot membuat Piala Dunia 2026 tak lagi sekedar soal sepak bola. Kini sorotan bukan hanya tertuju pada lapangan hijau, tapi pada satu pertanyaan besar. Apakah dunia benar-benar siap merayakan sepak bola di tengah bayang-bayang konflik global? Dan jawabannya akan kita lihat di 2026.